Sobat petani, pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi seperti hama yang dikenal dengan nama bubuk kopi menyerang berbagai jenis kopi mulai dari ujung buah yang masih berada di pohon maupun yang sudah jatuh di tanah. Dengan sanitasi dapat dilakukan dengan petik buah mengambil semua buah yang rusak di pohon, rampasan pengambilan semua buah yang dipanen, dan lelesan mengambil buah yang ada di tanah. Untuk mencegahnya terjadinya hama ini, maka jangan menjadikan kondisi lahan gelap atau rimbun. Kutu hijau menyerang pada tanaman kopi dengan cara menghisap cairan yang berada pada bagian daun, juga cabang yang masih segar ataupun yang masih hijau, menyebabkan daun berubah menjadi warna kuning hingga mengering. Hama jenis ini hidup dengan berkelompok atau bergerombol. Tinggal di bawah permukaan daun, terutama berada pada bagian tulang daun, dikendalikan dengan pemupukan yang seimbang atau dengan menggunakan tepung sivido atau karbaril. Bisa juga dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida seperti Antio 330N EC. Jenis ini menyerang pada bagian dompolan buah, daun, dan bunga tanaman kopi. Waktu menyerang tanaman di 3-4 bulan awal musim kemarau yang ditandai dengan tunas bunga mati secara perlahan, buah-buah pun berguguran, dan daun muda berubah bentuk dari bentuk semula. Hama kutu putih bukan hanya membuat buah berguguran, namun juga mengeluarkan sebuah zat yang berupa cairan bergula yang sangat disenangi oleh semut yang pastinya akan menimbulkan cendawan hitam. Dan cara pengendalian hama ini bisa menggunakan pengaturan dalam penataan naungan atau bisa langsung menggunakan insektisida propoxur seperti Pohindo 50 pp. Hama ini menyerang dengan mengengat betina yang meletakkan telur pada permukaan kulit batang kopi. Kemudian setelah telur tersebut menetas, maka larva menggerek bagian atas batang. Larva melakukan pengeburan kulit kayu hingga tanaman mengalami kematian. Cara pengendaliannya bisa menggunakan insektisida seperti ini. Disebabkan oleh larva dan kumbang yang sudah dewasa akan aktif menggerek jaringan kayu tanaman kopi. Hal inilah yang menyebabkan terputusnya aliran makanan ke daerah atas atau cabang tanaman. Kemudian tanaman mengering dan berakhir dengan kematian. Pengendalian bisa dilakukan dengan beberapa cara, memusnahkan secara langsung pada bagian tanaman yang telah terserang dengan cara dikubur atau dibakar. Dan apabila serangan sudah tinggi, pastikan menggunakan insektisida nabati biotris yang memiliki bahan aktif alpha iliostaric acid. Cara pengendalian penyakit ini dengan menggunakan bahan kimia berupa fungisida, misalkan menggunakan ditan dan dilsen
29 atau dengan penyemprotan menggunakan Bevestin 50 WP misalnya. Usahakan tidak membuat tanaman lembab. Busuk buah dan busuk cabang bisa dikendalikan dengan pemetikan buah yang terserang, kemudian dibakar atau dipendam. Bisa juga dengan memberikan fungisida seperti Delsen MX 200. Cara pengendaliannya, cabang yang terkena serangan kemudian dipotong dan dimusnahkan. Mengurangi kelembapan di area penanaman tanaman kopi dengan cara memangkas sebagian ranting. Kemudian, ranting yang terserang diolesi dengan pengendaliannya membongkar akar tanaman yang terserang kemudian membakarnya, dan bekasnya tersebut jangan ditanam hingga 2 tahun kemudian. Membersihkan area tanaman, mengoleskan fungisida pada bagian akar dan batang yang terkena serangan atau yang sakit. Membuat parit isolasi antara jalur satu dengan jalur yang lainnya dengan kedalaman 60 hingga 90 cm. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit pada tanaman kopi. Semoga bisa membantu para petani yang menanam tanaman kopi. Semoga bermanfaat. Demikian.